iPhone ini rilis pada akhir tahun 2019, berbarengan dengan iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Walaupun iPhone 11 ini dihadirkan untuk mensiasati pangsa pasar mid-range, namun iPhone ini memiliki harga yang masih cukup tinggi pada saat perilisan awalnya, yakni kurang lebih 12 jutaan, dan sekarang usianya sudah hampir genap 3 tahun. Untuk harganya pun sudah cukup terjangkau, yakni kisaran 5 jutaan untuk varian base modelnya, yakni 64 GB. Itu semua kembali lagi pada X garansi mana. Biasanya sih, X iBox lebih mahal dan selisih yang lumayan daripada yang X Inter. Harga tersebut berlaku untuk bulan ini, Agustus 2022, yang dimana kedepannya masih bisa lebih murah lagi ya. Mengingat bulan September besok, Apple tetap akan merilis produk terbarunya ke publik pada Apple Event. iPhone 14 mungkin. Meskipun begitu, masih worth it kah iPhone 11 ini apabila dijadikan daily driver di tahun 2022 ini? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Berdasarkan spesifikasi, iPhone 11 dibekali dengan chipset A13 Bionic, sama seperti 11 Pro dan 11 Pro Max-nya. Bahkan iPhone SE pun yang generasi kedua ya tahun 2020 masih memakai chipset ini. Walaupun bukan chipset keluaran terbaru, namun A13 Bionic performanya di sini masih dapat diandalkan. Dengan konstruksi 7 nanometer dan GPU menggunakan Apple GPU 4 Core Graphics. Kedua hal tersebut dibarengi dengan optimalisasi iOS. Meskipun ditenagai RAM sebesar 4 GB, hal itu berdampak pada iPhone 11 ini. Cukup powerful dan bisa melibas aplikasi maupun game terkini dengan mudah. Multitasking antar aplikasinya pun berjalan cukup mulus dan lancar juga. Dan animasi yang ditampilkan oleh menu cukup eye-catching. Mengenai desain, iPhone 11 cukup stylish dengan banyaknya varian warna. Kok seperti deja vu ya? iPhone XR pun juga sama seperti ini. Varian warnanya juga banyak. Warna-warna ini pun juga dikemas cukup bagus dan sepertinya agar lebih digandrungi oleh kaula muda. Untuk warnanya sendiri terdapat beberapa penyegaran, yakni putih, merah, ungu, kuning, hitam, dan yang paling saya sukai ialah hijau ini. Untuk kapasitas memori, tersedia opsi 64 GB sebagai base model dan opsi 128 GB. Berlanjut ke sisi samping kiri dan kanan, di sini terdapat tombol power dan ini adalah tombol volume. Di sini tombol profil. Untuk bagian belakangnya terdapat dua lensa kamera yang bulat ini dan tak lupa logo Apple yang sudah ada di tengah-tengah back case. Tidak seperti iPhone sebelumnya yang dimana logo Apple agak sedikit menjorok ke atas ya. Polos bersih, tidak ada tulisan iPhone. Berlanjut ke bawah, terdapat port Lightning guna pengisian daya dan transfer data. Kemudian di sini ada speaker dan di sini mic. Tidak ada port jack audio di sini, jadi kita hanya dapat mengandalkan konektivitas Bluetooth untuk kebutuhan audio lebih lanjut. Entah itu menggunakan speaker, AirPods, maupun TWS pihak ketiga. Overall, desainnya tidak mengecewakan dan cukup kekinian. Di genggaman pun, feel-nya terasa mantap dan pas. Kemudian, Apple juga menyertakan sertifikasi IP68 di iPhone 11 ini, dengan ketahanan di kedalaman air maksimum 2 meter selama 30 menit. Itu klaim dari Apple sendiri. Namun saya tidak merekomendasikan untuk benar-benar dicelup. Tapi ya untuk sekedar menahan cipratan air atau saat hujan gerimis rintik-rintik itu sih aman-aman saja. Kemudian berlanjut ke layar, iPhone 11 diberi akses layar sentuh seluas 6,1 inci. Dengan di atas sini masih terdapat poni guna peletakan kamera depan dan sensor Face ID tentunya, sebagai fitur keamanan. Layarnya beresolusi 828 x 1792 pixel. Ya, kalian tidak salah dengar, layar iPhone 11 ini memanglah belum Full HD. Layarnya pun masih IPS LCD, belum OLED seperti 11 Pro Series. Namun, untuk kualitas layarnya di sini pun memang bagus, karena walaupun masih IPS LCD, Apple tetap menyematkan liquid retina display pada iPhone ini. Didukung oleh optimalisasi pabrikan Apple, layar iPhone 11 cukup terlihat apabila dilihat di bawah terik sinar matahari. Layar kapasitif ini cukup responsif dalam hal scroll menu, meskipun belum menyandang refresh rate 120 Hz. Akan tetapi animasi yang ditampilkan di sini memang rapi dan halus. Dan di sini pun True Tone-nya cukup warm dan enak dipandang oleh mata. Tidak lupa juga Apple menyertakan fitur haptic touch di layar iPhone 11 ini. Nah, ini nih yang bikin mayoritas para calon pengguna iPhone was-was. Yap, baterai. Tapi tenang saja, iPhone 11 dibekali dengan baterai sebesar 3110 mAh.
Walaupun dibekali dengan daya baterai segitu, iPhone 11 masih awet-awet saja apabila dibuat aktivitas keseharian. Untuk gaming pun, daya baterai yang digunakan masih dalam kapasitas normal standar. Tidak boros maupun tidak awet juga. A13 Bionic menjadi kunci pengoptimalan daya baterai di sini. Untuk dijadikan daily driver, iPhone 11 ini cukup bisa diandalkan. Seharian dipakai hanya membutuhkan 1 kali pengisian daya. Apabila dalam sehari tersebut hanya digunakan untuk aktivitas standar, seperti sosmed, sesekali nonton YouTube, kadang ambil foto, dan lainnya. Namun semua itu akan berubah ketika sesekali kita main game di iPhone ini. Kemampuan isi daya cepat di iPhone 11 ini ada juga loh. Dengan klaim dari Apple untuk pengisian daya hingga 50% dalam 30 menit dengan adaptor 20 Watt. Spekernya pun cukup bagus. iPhone 11 ditanamkan teknologi sinyal 4G LTE, yang dimana hal tersebut sangat membantu dalam aktivitas yang membutuhkan sambungan internet. Untuk streaming YouTube, nonton Netflix, ataupun aktivitas lain, sinyal LTE di sini cukup piawai dalam memproses lalu lintas data. Namun perlu diingat, iPhone 11 belum mendukung sinyal 5G ya. Mentok hanya di 4G LTE. Akan tetapi di Indonesia sendiri perluasan jaringan 5G sendiri pun belum merata. Beralih ke konektivitas, iPhone 11 sudah lengkap akan konektivitasnya, baik itu Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC. AirDrop yang dilakukan oleh iPhone 11 pun juga sudah cepat dalam transfer file atau data. Lalu untuk Bluetooth-nya sendiri pun juga tidak ada masalah. Koneksi ke speaker Bluetooth maupun AirPods atau yang lain juga sama lancarnya. Selanjutnya soal kamera. Untuk sektor kamera, Apple memang tidak pernah main-main dalam hal ini. Mereka selalu berusaha yang terbaik. Dan ya, itu semua terjawab sudah di iPhone. iPhone 11 disematkan kamera utama sebesar 12 megapiksel. Keduanya 12 megapiksel ya. Dibekali fitur True Depth dan Biometric Sensor. Juga dual tone flash, yang dimana cahaya flashnya cukup terang dengan natural dan warm. Untuk perekaman video pun, kamera iPhone 11 bisa merekam hingga maksimal 4K 60 fps. Untuk 1080p bisa 240 fps. Penstabilan gambar yang dilakukan oleh kameranya pun cukup smooth dan terdapat fitur HDR dan panorama di sini. Beralih ke kamera depan, untuk sekedar video call atau selfie sih masih dapat dikategorikan cukup baik dan lumayan bagus. iPhone 11 ini sudah ada night mode juga. Dan berikut saya lampirkan beberapa hasil kamera yang diambil melalui iPhone 11 ini. Dan bisa dilihat, ini merupakan perekaman video dari iPhone 11. Untuk warna dan detailnya seperti ini. Ya, zoom in, zoom outnya cukup bagus. Dan fokusnya juga ya seperti ini. Berlanjut ke konklusi atau kesimpulan ya. iPhone 11 ini sebenarnya cukup worth it apabila dibeli dan dijadikan daily driver. Namun ada beberapa faktor umum yang sekiranya dapat dijadikan referensi kita. Apakah kita benar-benar cocok atau hanya sekedar lapar mata saja ya? Berikut saya sampaikan beberapa faktor yang telah saya himpun. iPhone 11 ini worth to buy apabila kita dalam kondisi seperti ini. Yang pertama ialah performanya masih bisa bersaing. Yap, performa iPhone 11 ini bisa dikatakan masih bisa bersaing dengan smartphone kekinian. Maksudnya di sini ialah performa dalam aktivitas keseharian maupun gaming. Chipset A13 Bionic di sini cukup bisa diandalkan dan optimalisasi dari Apple sendiri pun cukup mendukung prosesor ini. Intinya, iPhone 11 masih bisa diajak gempur-gempuran beberapa aplikasi penunjang aktivitas keseharian. Dijadikan daily driver pun bisa banget dan tidak ada kendala yang berarti. Dan yang kedua, harganya yang sudah cukup terjangkau. Harga dari iPhone 11 ini sudah cukup turun dari harga awal rilis. Per video ini dibuat, yakni Agustus 2022, iPhone 11 sudah berada di range harga 5 jutaan, tergantung eks garansi, kondisi, dan kelengkapan. Angka tersebut cukup seimbang apabila dibandingkan dengan performa yang kita dapat dalam mengoperasikan iPhone 11 ini. Hal tersebutlah yang membuat iPhone 11 ini cukup worth to buy atau layak dibeli. Di balik kelebihan tadi, terdapat beberapa kekurangan yang cukup signifikan dalam hal meminang iPhone 11 ini. Yakni yang pertama ialah portnya yang masih Lightning. Terkait portnya yang masih mengandalkan Lightning, hal ini cukup mempengaruhi sebagian orang. Karena banyak orang, termasuk saya sendiri ya, sekarang sudah cukup bergantung dengan antarmuka port Type-C.
Ya positive thinking saja sih, karena MacBook Air maupun Pro keluaran 2016 hingga 2020-an sudah menggunakan Type-C. iPad pun juga sama, sudah menggunakan Type-C juga. Ya semoga saja Apple memberikan antarmuka Type-C ini pada iPhone terbaru mereka. Dan yang kedua, sinyalnya yang masih mentok 4G LTE. Mengenai kekurangan ini, tidak terlalu berpengaruh banget juga sih. Tapi ya namanya orang beli gadget, pasti ingin gadgetnya bisa dipakai lama. Tapi ya itu, sinyal 5G di Indonesia masih dalam tahap perkembangan yang belum matang. Hanya terdapat di beberapa kota dan beberapa provider saja. Ya, akhir kata iPhone 11 ini masih cukup worth it apabila dijadikan daily driver untuk saat ini di tahun 2022. Dukungan software yang masih ada dan panjang, performa yang masih bagus, dan harganya yang tentunya akan semakin murah. Mengingat September depan, terdapat Apple Event yang tentunya Apple akan mengenalkan iPhone terbaru mereka ke publik. Tapi sih untuk dijadikan daily driver, saya sarankan untuk ambil varian memori yang 128GB. Mengingat untuk kebutuhan ke depan yang sekiranya aplikasi-aplikasi akan semakin memakan banyak kapasitas penyimpanan. Dan demikian video bahasan iPhone 11 ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan tetap ada kekurangan. Setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk memberikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.